Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Nah, kita ada di akhir dari September dan juga di akhir dari series Life After Campus. Jadi teman-teman, kenapa sih kita bahas Life After Campus? Karena pertama, kita mau menolong teman-teman yang ada di masa kuliah supaya mempersiapkan diri. Tapi di sisi lain kita juga mau menolong teman-teman semua yang sudah selesai masa kuliah atau mungkin tidak kuliah, supaya juga bisa menghadapi masa depan. Jadi hari ini tema kita adalah Thriving the Unknown. Ya, dari minggu yang kedua dan ketiga kita sudah dengar tentang hal-hal yang prinsipal dan teknikal. Bahkan kita udah undang narasumber-narasumber ya yang mengajari, baik itu dalam sisi bisnis maupun dalam profesional, bekerja sama korporat ataupun punya usaha sendiri. Dan itu semua sudah dibagikan. Nah, oleh karena itu hari ini kita nggak bahas yang teknis, tapi kita bahas hal yang berkaitan dengan our spiritual journey. Oke? Karena kita pasti akan menghadapi yang namanya the unknown. Sekalipun nih, kita udah punya semua skill set yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Ya, sekalipun kamu punya kenalan, networking yang baik, kamu punya ilmu yang luar biasa, pendidikanmu tinggi gitu ya. Kamu tetap akan menghadapi ketidakpastian di masa depan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya kita tuh selalu akan diperhadapkan dengan sebuah situasi yang kita sebut the unknown. Dibantu aja dari belakang, slide-nya boleh. Oke, jadi akan selalu ada ketidakpastian. Walaupun kita udah mempersiapkan diri sebaik mungkin nih. Kita kuliah, kita ambil tempat kuliah yang terbaik, kita ambil kursus-kursus, kita ikut sertifikasi, kita punya ilmu yang banyak. Tetap aja akan ada masa di mana kita akan mengalami, tapi gimana ya hadapin masa depan? Ada hal-hal yang kita nggak ketahui di masa depan dan itu membuat kita ragu dan khawatir sekalipun kita udah punya skill set yang dibutuhkan. Nah, untuk itu hari ini kita akan menemukan jawabannya. Saya berdoa ini bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi the unknown, oke? Dan kita akan mulai menyadari jawabannya waktu kita mengenal konsep ini. Sama-sama baca kata yang besar di depan, 1, 2, 3. Eternity, oke? Eternity artinya apa? Existence without beginning or end. Timelessness, infinite. Ya, jadi kalau teman-teman matematika pasti tahu kan ya, infinite itu logonya begini nih. Nggak ada awalnya, nggak ada ujungnya, pokoknya terus menerus. Timelessness, oke? Existence without beginning or end. Nah, perhatikan konsep eternity atau kekekalan itu adalah sebuah konsep yang kita semua ini harus punya pemahaman yang sama. Perhatikan, eternity itu dilambangkan seperti yang ini. Dan kalau kita simbolkan, simbolnya tuh ya seperti yang di sebelah ini, tapi kalau dibuat dalam bentuk gambar yang paling tepat menggambarkan eternity adalah seperti lingkaran. Nggak ada titik awalnya, nggak ada titik akhirnya. Yang mengerti katakan amin. Dan di sini ayat firman Tuhan bilang begini, the high and lofty one who lives in eternity, the holy one. Artinya ada seorang pribadi yang sangat kudus, dia tinggal di kekekalan. Oke? Ingat, kekekalan berarti nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada ujungnya nih. Timelessness, existing without beginning or end. Tapi ada pribadi yang tinggal di timelessness ini. Dan dialah yang kudus atau yang kita kenal dengan Tuhan. Jadi teman-teman perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu kekal. Amin. God is eternal, ya, eternal God. Makanya di firman Tuhan kalian akan terus menemukan kalimat-kalimat semacam ini. Yesaya 40 ayat 28 contohnya. Have you never heard? Have you never understood? Pernah gak kamu dengar? Pernah gak sih kamu memahami? The Lord is the everlasting God. Allah itu Allah yang kekal. The creator of all the earth. He never grows weak or weary. Dia gak pernah capek. Dia gak pernah jenuh gitu. No one can measure the depths of his understanding. Jadi kita perlu punya pemahaman yang sama. Yang namanya Tuhan itu eternal. Yang namanya Tuhan karena dia kekal, dia tidak terbatas dan terikat dengan waktu.
Nah, lalu Alkitab menceritakan bagaimana perubahan terjadi. Dari Kejadian 1 ayat 1, ingat existence without beginning or end. Berarti itu kekal. Lalu tiba-tiba Kejadian 1 ayat 1 bilang begini, in the beginning. Oke, dari yang gak ada beginning nih, gak ada startnya nih, tiba-tiba Alkitab kita menceritakan, now the time is started. In the beginning. Jadi kalau teman-teman lihat, ini eternity, dan Kejadian 1, ayat yang pertama, in the beginning God created the heavens and earth. Amin. Jadi Tuhan kita kekal, dan Dia menciptakan waktu. Dia mulai dari permulaan, in the beginning. Makanya Alkitab kita ini luar biasa. Amin. Semua hal yang terjadi di dunia ini diceritakan dalam Alkitab yang kita punya. Waktu kamu membaca Alkitab ini, tentunya kamu akan jadi sangat-sangat berhikmat. Dan gak cuman awalnya yang diciptakan, kalau kalian terus lanjut baca sampai kitab Wahyu, kalian akan menemukan there will be an end. Akan ada endingnya, akan ada akhirnya. Dan kalian bisa ketemuin ayat itu di Wahyu 20 ayat 11. And no place was found for them. Gak ada lagi nih. For this heaven and earth are passing away. Karena langit dan bumi berlalu. Ingat ya tadi di Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Tapi nanti akan ada endingnya. Dan kita sering banget dengar istilah gini, this is the end of time. Ya, ini adalah hari-hari terakhir, akhir zaman. Nah, semua itu adalah hal yang true, hal yang benar dan dapat dipercayai. So, in this eternity, the beginning start in Genesis and the end will finish at the Revelation. Sekali lagi, that's why how we should adore this book. Amin. Betapa kita harusnya sangat mencintai buku ini karena semuanya ditulis di dalam Alkitab ini. Yang belum selesai baca Alkitab, selesaikanlah. Amin. Ya, yang belum punya habit baca Alkitab tiap hari, milikilah. Karena kamu akan menemukan banyak rahasia yang sudah dituliskan di sini tanpa kamu harus cari di luar. Lalu di sini yang menarik adalah, jadi dari beginning until the end, itulah yang disebut time. Coba teman-teman lihat yang warna hijau. Itu adalah time. Di luar itu namanya eternity. Dan disitulah Alkitab juga tulis. For everything there is a season, a time. For every activity under heaven. Nah, yang menarik, tadi kan teman-teman lihat ya di kitab Wahyu itu di endingnya akan ada momen yang disebut final judgment. Kalau teman-teman baca tadi ayatnya itu diambil dari Revelation 20 ayat 11. Coba sekarang teman-teman buka Alkitabnya, di handphone boleh, di bukunya boleh. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Why it ended with this sin. Aku taruh kalimat ini ya. Kenapa endingnya tuh kayak gini? Kenapa endingnya seperti ini? Dan kamu akan ketemu clue-nya di Wahyu 20 ayat 11. Koko akan bacain bahasa Inggrisnya, kalian boleh baca dan lihat bahasa Indonesianya. Wahyu 20 ayat 11, and I saw a great white throne. Aku melihat sebuah tahta putih besar, and him who was seated upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Gak ada lagi tempat di dunia ini, for this heaven and earth are passing away. Jadi ini ceritanya seperti sudah kiamat nih, dunianya udah lewat, udah habis, udah berlalu. Tapi yang ada adalah sebuah tahta besar putih. I saw the dead, both great and small. Aku melihat orang-orang mati. Kan dunianya udah habis nih. Lalu ada orang-orang mati, both great and small, standing before God's throne. Jadi semua orang akan berdiri menghadap tahta Tuhan. And the books were open. Buku-buku, kitab-kitab, books, pakai S belakangnya. Including the book of life. Yang paling penting adalah book of life atau kitab kehidupan. Perhatikan kalimat berikutnya. And the dead, orang-orang mati itu, were judged according to what they had done as recorded in the books. Jadi ternyata semua yang kita lakukan itu dicatat dalam sebuah kitab dan harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Yang mengerti katakan amin. And the sea gave up its dead, and the dead and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Semuanya dihakimi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Nah, kalimat terakhirnya bilang begini.
And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Dan semua orang yang namanya nggak ada di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Oke? Jadi judul dari perikop ini adalah Final Judgment. Jadi luar biasanya Alkitab kita sudah ngajarin there is a beginning, yes, and there is an end. The end atau ending dari semuanya ini, langit bumi akan berlalu dan kita semua akan stand in the front of God's throne. Kita akan berdiri di hadapan tahta Tuhan dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. We will be judged according what we had done. Dan semua yang dicatat di dalam buku tersebut. Oke, tapi yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, bagi orang tersebutlah tersedia keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau tidak ada di kitab tersebut, berarti alamatnya adalah lake of fire. Nah, kita semua tuh akan ada di momen itu, di end of time. Oke? Dan kenapa sih perlu ada hal seperti ini Tuhan? Kenapa sih perlu ada orang-orang yang tanda kutip ya dilempar? Sebenarnya lebih tepatnya bukan dilempar. Kita semua memang sudah menuju ke lake of fire itu. Kita nggak perlu dilempar, kita udah ke sana. Kita udah on the way ke sana. Kalau bukan karena Yesus menyelamatkan kita. Oke, kenapa kita on the way ke lake of fire dan nama kita nggak bisa tercatat di kitab kehidupan? Jawabannya karena kita semua sudah berdosa. For everyone has sinned, we all fall. Katakan we all fall. We all fall. Kita semua gagal, kita semua fall short of God's glorious standard. Kita nggak mencapai standar kemuliaannya Tuhan. Supaya namamu ada di kitab kehidupan, kamu harus mencapai standar kemuliaannya Tuhan. Otherwise, berarti namamu nggak ada. Kalau namamu nggak ada, okay, you keep going to the lake of fire. Okay? Tapi bagi yang namanya ada, you have different address in the eternity. Nah, untuk itu, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. In the middle of the time, perhatikan. In the middle of the time, Jesus came. Kelahiran Yesus ditandai sebagai titik sentral. Makanya kalender zaman sekarang selalu pakainya BC and AD. BC artinya apa? Before Christ. Tahun-tahun sebelum lahirnya Yesus. Kalian cari aja di internet. BC artinya before Christ. Jadi kelahiran Yesus itu menandai ada sesuatu yang signifikan terjadi di dalam time. Amin. Before Christ dan AD. AD itu disebutnya Anno Domini. Tapi itu juga berarti tahun-tahun setelah Kristus lahir. Jadi titik sentralnya di mana? Kelahiran Yesus. Nah, kalau kalian lihat titik garis itu 33 tahun kemudian Yesus mati dan dibangkitkan dari kematian. Yesus mati bukan karena dia menanggung dosanya, tapi karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Yang percaya katakan amin. Karena dia mengasihi kamu dan saya. Dan dia nggak mati selamanya. Dia bangkit. So that's why we wrote that Jesus died and resurrected. Jadi Yesus tidak mati saja untuk dosa kita, tapi dia bangkit dari kematian. Dan itu memvalidasi bahwa dia adalah Tuhan. Oke, kalau dia cuma mati, ya udah dia manusia baik aja gitu ya. Tapi karena dia mati dan dia bangkit, itu menunjukkan bahwa dia baik dan dia Tuhan. Amin. He is good and he is God. Dia bangkit dan dia nggak mati lagi. Lazarus bangkit, meninggal lagi. Oke, Yesus bangkit dan naik ke surga, masuk ke dalam, kembali ke kekekalan. Jadi teman-teman lihat, Tuhan tadi awalnya di mana? God is everlasting God. Dia adanya di eternity. Dia nggak dibatasi oleh time. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita semua fall short of God's glorious standard. Dia jump in from eternity to time. Dari eternity, dia memilih menjadi sama seperti manusia, sama seperti kita. Dan dia masuk ke time. Dia yang tidak dibatasi waktu, memilih untuk jadi terbatas dengan waktu. Dia punya hari di mana dia lahir, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia lahir. Dia tumbuh, dia mengikuti semua adat istiadat orang Yahudi, dan dia mulai memberitakan tentang kerajaan Allah, alasan dia ada di dunia ini, dan dia memberitakan, I am the way, the truth, and the life. Aku mau kasih kamu akses to eternity. Otherwise, namamu gak akan ada di kitab kehidupan. That's why dia menyelesaikannya di kayu salib,
Dan dia bangkit dari kematian, terus naik ke surga. Naik ke surga kemana? Eternity. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, kamu punya jalan menuju eternity. Otherwise, kamu akan selesai. Kita semua akan selesai. Dan go into the lake of fire. Makanya firman Tuhan bilang begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebelumnya, artinya sebelum Yesus lahir, oke? 1, 2, 3. Sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Allah. Sangat sulit bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain. Sekalipun dia tahu orang itu tidak bersalah. Ayat berikutnya, namun bisa saja seseorang rela mengorbankan diri sampai mati demi menyelamatkan sahabatnya. Tetapi Kristus Yesus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Perhatikan ya, tetapi Yesus mati bagi kita. Tadi sebelumnya dibilang gini, mungkin ada aja orang yang mau mati buat sahabatnya. Oke? Karena dia teman, dia baik, keluarga dia berjasa, oke deh gue rela mati buat lu. Orang tua rela lo mati buat anaknya. Anak juga mungkin gitu, aku rela mati buat orang tuaku. Tapi buat orang yang dia gak kenal, apalagi orang jahat, siapa yang mau mati buat orang itu? Nah, kitalah orang jahat yang tidak dikenal itu. Dan ada yang mau mati buat kita. Amin. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Ketika kita masih berlumpuran dosa, Tuhan memilih mengotori tangannya dan menyelamatkan kita. Baca kalimat terakhirnya sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yang percaya kamu dikasihi Tuhan, sedalam itu katakan amin. Nah, this is why He jumped from eternity, came into the reality of time, give His life and resurrect from the dead. Supaya kamu tahu, kamu dicintai Tuhan. Amin. Sekalipun dunia rasanya tidak mencintai kamu, itu enggak menyangkali fakta kalau Tuhan mengasihi kamu. And this is what God has testified. He has given us. Nah, ini dia nih. Waktu kamu percaya Yesus, ini yang terjadi. He has given us eternal life. Ingat, harusnya kita nggak bisa masuk eternity. Harusnya kita end di lake of fire. Tapi He has given us eternal life. And this life is in His Son. Okay? Hidup kekal ini ada di dalam anaknya. Whoever has the Son has life. Barang siapa punya anak ini, dia punya kehidupan itu. Whoever does not have God's Son does not have life. I have written this to you who believe in the name of Son of God, in Jesus Christ. So that you may know you have eternal life. Jadi apa yang terjadi? Di momen kamu percaya Yesus, Jesus open up the way for us to have access to eternity. Amin. Eternity, ingat ya, nggak ada awal, nggak ada akhir. Selama-lamanya. Oke, selama-lamanya. Dan itu yang membuat kita tahu kekekalan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. I am the Alpha and the Omega. The first and the last. The beginning and the end. Kenapa bisa dia jadi awal dan dia jadi akhir? Ya kan kalau di awal harusnya dia di awal aja. Ya kan? Kayak dualisme ini nggak mungkin dong. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Kenapa dia bisa lakukan itu? Because He is eternal. Amin. Dia tuh bukan cuma di awal, di akhir, dia segalanya. He is everlasting God. Dia bisa ada di awal, di akhir. Dia bisa ada di tengah waktu tersebut. Dan dia memilih melakukan itu supaya membuka jalan. Makanya dia bilang gini kan, akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa ada di mana? Eternity. Gak ada seorang pun bisa ke sana. Gak ada seorang pun namanya bakal tercatat di kitab kehidupan kalau dia gak punya hidup yang kekal. Dan dia tidak mungkin memilikinya waktu dia gak punya anak Allah yang namanya Yesus. So, kalau kamu hari ini sudah percaya Yesus, kamu punya akses itu. Amin. Nah, sekarang apa hubungannya kok dengan masa depan?
Oke, lihat gambar ini. Kalau kekekalan kamu sudah dijamin Tuhan, sesuatu yang terlalu jauh, apalagi yang garis merah itu. Amin. Kita sekarang semua ada di situ. You are there, we are there, you are here. Dan kita khawatir nih, Tuhan gimana nanti habis aku kuliah? Tuhan gimana nanti setelah pekerjaanku ini? Tuhan nanti orang tuaku gimana? Orang tuaku lagi sakit, orang tuaku lagi begini. Aku bisa gak ya berumah tangga? Aku bisa gak beli rumah? Aku bisa gak sekolahin anakku nanti? There is so many worries, ya kan? Dan itu semua ada di mana? Titik yang merah ini. Di garis yang merah ini. Di garis yang merah ini. But you have to know kalau Tuhan tidak hanya mengurusi yang garis merah itu. Amin. Dia mengurusi yang hijau. Ingat, from the beginning to the end. I am Alpha and Omega. Bahkan dia mengurusi yang eternal atau yang kekal selama-lamanya. Apalagi yang cuma garis merah itu. Amin. Masa sih dia kelewatan gitu. Saking itu cuma sedikit, mungkin dia kelupaan kali ya Tuhan ya. Saya percaya Tuhan kita tidak lupa. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai. Amin. This is the fact and this comes from the word of God. Jadi apa yang bisa kita ambil? Vanessa boleh bantu? Kita sudah mau selesai. Pelajaran yang pertama, prinsip yang pertama, hold this to prepare yourself for the future. Yang pertama, compare to eternity, your future is just a brief moment. Dibandingkan kekekalan, masa depan kamu itu cuma waktu yang sangat singkat, sangat amat singkat. If God could hold your eternity, He surely could hold your future. Amin. Kalau kekekalan kamu aja bisa dipegang sama Tuhan, dijamin sama Tuhan, pasti Dia bisa jamin masa depanmu. Amin. Dibandingkan dengan kekekalan, masa depanmu adalah waktu yang singkat. Jika Tuhan bisa menjamin kekekalanmu, Dia tentu dapat menjamin masa depanmu. Berapa banyak yang percaya? Boleh katakan amin. Yes. Kecuali Tuhan kita gak kekal. Wah, kita benar-benar live in the unknown. Kita gak ngerti deh apa yang akan terjadi. But thanks God, Tuhan kita Alpha. Dia yang paling awal. Dia juga yang ada di akhir. Bahkan Dia yang menyertai kita in between. Amin. Dia yang menyertai kita. Di pertengahan pun Dia yang menyertai kita. Dan Dia gak cuma sampai di end. Dia akan menyertai kamu sampai eternity. Masa sih Dia gak pikirin your future? The second one and the last thing yang kita bisa pelajari nih dari kekekalan ini. Since He is the Alpha and the Omega, the best thing to do is not about knowing the future, but knowing the one who holds your future. Amin. Sekali lagi yuk, kali ini kita baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Since He is the Alpha and the Omega, the best thing to do is not about knowing the future, but knowing the one who holds your future. Karena Dia Alpha dan Omega, Dia tahu persis apa yang Dia rancangkan buat masa depan kita. Tapi jujur nih, kita harus mengakui, kamu mau emangnya dikasih tahu masa depanmu? Kamu yakin kamu mau tahu kapan kamu akan meninggal? Bagaimana cara kamu meninggal? Gimana keadaan orang tuamu nanti? Kamu yakin kamu siap? Kalau kamu tahu itu hari ini, Koko bilang Koko gak akan siap. Koko gak akan siap mikirin gimana nanti. Kalau Tuhan buka ini, nih Abigail nanti begini. Tobias akan ngalamin ini. Dia akan ngalamin kesulitan ini dalam hidupnya. Nanti dia akan ngalamin ini dalam hidupnya. Koko akan hidup dengan ketakutan. Melihat mereka dan terus khawatir. Karena Koko dikasih tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Ya sekalipun nanti Tuhan kasih tahu juga. Ada juga kok hal baik yang dialami mereka. Dia akan ketemu orang jadi pasangan hidupnya seperti ini. Tapi kalau kamu bilang I want to know the future, kamu gak bisa pilih. Aku mau tahu yang baik-baik aja Tuhan. Kamu harus juga terima yang gak baik. Yang akan datang, yang akan menimpa orang-orang yang kamu kasihi, bahkan dirimu sendiri. Apakah kamu siap? Koko sih gak siap. Koko lebih baik gak tahu. Kalau enggak, Koko akan terus hidup dalam ketakutan dan berusaha mencegah, mengubah segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Ngerti ya? Atau belum, Koko enggak kuasain itu. Di luar kendali Koko. Dan Koko memilih, lebih baik aku mengenal siapa yang memegang masa depanku. Amin.
Daripada mengetahui apa yang terjadi di depan, lebih baik aku mengenal the one who holds my future. Gandeng tangan Tuhan, jalani hari ini langkah demi langkah, sehingga waktu kamu sampai nanti di masa depan, kamu tahu kamu gak sendirian. Dari awal juga dia sudah menyertai. You know, yang kita sering temukan adalah bukan Tuhan gak siapkan masa depan penuh harapan. Hari depan sungguh ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi masalahnya, seringkali kita menepis tangannya Tuhan. Dengar ya. Seringkali kita menepis tangannya Tuhan. Tuhan mau gandeng kamu. Kamu yang tarik tanganmu dan bilang, enggak, aku lewat sini aja. Atau kita enggak bertanya sama dia, which way should I go? Aku mau kita develop sebuah habit ini. Teman-teman perhatikan ya. Mulai kembangin kebiasaan ini. Get the revelation first, then take decision. Not the other way around. Okay? Get the revelation first, then take decision. Dapat pewahyuan dulu nih. Gumuli dulu sama Tuhan. Tanya Tuhan. Ayo bangun habit itu kalau kamu belum punya. Jangan gini. Take decision dulu, baru gumuli berikutnya. Udah deh gue mau pacaran aja. Habis itu baru gumulin. Udah deh gue biasa gini, kita take decision secepat itu kenapa tau gak? Waktu kita lagi tertekan. Waktu kita lagi sedih banget, marah banget, atau lagi happy banget. Kita cenderung mudah ngambil keputusan dan pengen buru-buru ngambil keputusan. Tanpa dapat revelation apa-apa dari Tuhan. Kita gak tanya Tuhan dulu. Kita langsung take decision, kerasa kayaknya ego kita nih dimenangin gitu. Oh, lu gak butuh gue, oke, aku quit pak dari sini. Nih surat resign-ku, makan tuh. Pikir gue butuh, gak butuh gue. 2 bulan, 3 bulan gak dapat kerja, 6 bulan gak dapat kerja. Tuhan aku butuh Tuhan, iya kan? Ngerti ya? Tuhan gak pernah suruh kamu resign. Maybe God wants you to face it. I want to form Christ through that suffering. Ya, aku mau bentuk Yesus dari penderitaan yang kamu alamin. Atau sebaliknya, ini juga termasuk soal pasangan hidup. Tuhan gak pernah suruh you take decision first. Pas jalanin kok gini ya Tuhan, baru cari revelation. Gimana nih Tuhan? Lu gak nanya dulu. Pas mau ambil keputusan, sekarang pas ketemu masalah, ketemu jalan buntu, ketemu konsekuensi dari keputusanmu, then you seek for revelation. Oke, ingat ya, you build habit ini. Get revelation first, then take decision. Amin. Kalau ada apa-apa, gumuli dulu sama Tuhan, bawa dulu sama Tuhan. Tuhan gimana ya, Roh Kudus gimana nih? Aku rasanya pengen kayak gini, boleh gak aku kayak gini ya? Dan setiap kali kamu ask for revelation, kamu perlu siapin waktu. Kebanyakan kita tuh pengen buru-buru. Kok juga gitu sih. Pengen langsung, ayo dong Tuhan, gimana nih? Gimana revival? Ya udah gimana caranya? I'm waiting. Nggak dapat apa-apa nih, gitu ya. Tuhan tuh nggak bisa diburu-buru. Karena kita nggak siap. Tuhan tuh pengen kita tuh, oke, you take time. Karena gini ya, kalau aku mulai bisa relate sih ya. Karena sama anak-anak juga gitu kadang. They just want something from us, and when they get it, they leave us. Ya, kalau mereka, aku mau main. Ayo mana. Dikasih tabnya, terus pergi dia langsung. Banyak kita tuh juga gitu. Lebih baik nggak usah ada tab, dia nggak main, kita malah berelasi baik, berkomunikasi baik. Tapi kalau sesuatu yang lagi dia ngebet banget minta, terus kita kasih, once dia dapat nih, dia pergi. Nah, kok jadi bisa dilihat, mungkin Bapa di surga tuh juga gitu tuh. Dia nggak pengen kita God and then go gitu ya. Dia pengen, hey, chill bro, chill my daughter, ayo tenang dulu, coba proses dulu semua yang kamu barusan alamin, renungin dulu part kamu di mana, apa yang kamu harapin, kenapa kamu begitu kecewa, kenapa kamu tiba-tiba hot buttonmu tuh kayak kepencet, terus kamu langsung ke-trigger dan langsung pengen ambil keputusan. Coba olah, apakah ini karena luka di masa lalu kamu? Apakah keputusan itu akan membuat kamu lebih baik? Gumulin. Boleh gak gumulin? Boleh. Boleh gak di hadirat Tuhan ngeluh? Baca aja kitab Mazmur. Isinya banyak kok keluhan. Boleh. Gumulin. Nah, once you get the revelation, lakukan. Masalah
kebanyakan orang Kristen yang kedua, bukan dia nggak dengar suara Tuhan. Dia udah dengar suara Tuhan, dia udah dapat revelation-nya. Tapi dia nggak do the action, dia nggak take decision. Now, if you want to walk with the one who holds your future, kalau kamu mau jalan sama dia yang memegang masa depanmu, you need to get revelation first. Amin. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil, Tuhan ini gimana? Tuhan ini gimana? Itu tanda rendah hati loh. Kalau tanda orang sombong tuh dia nggak nanya-nanya, ambil aja dulu. Dia merasa bisa, dia nggak perlu Tuhan. Terus ujungnya mentok, baru dia tanya Tuhan. So let us be humble, amin. Setiap mau ambil keputusan besar dalam hidup kita, tanya Tuhan, baca Alkitab, doa, minta Roh Kudus impresikan itu di hati kita. Tenangkan emosi kita dan ambil keputusan. Oke? Dan kamu akan lihat tangannya akan selalu menggandeng kamu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Oke? Karena ini yang Tuhan mau lakukan. Kerennya ya, Tuhan tadi kan ada di eternity, tapi dia juga pernah ada within time frame, betul ya? Dia ada di garis yang warna hijau tadi. Dan dia bilang begini, ini mewakili hal itu. The high and lofty one who lives in eternity. Ya, dia Tuhan yang tinggal di dalam kekekalan. The Holy One says this. Pribadi yang tinggal dalam kekekalan ini juga berkata seperti ini. I live in the high and holy place with those whose spirit are contrite and humble. I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. Di bahasa Indonesianya, aku duduk di tahta yang tinggi, itu maksudnya kekekalan. Tapi juga aku mau berdiam di hati yang hancur, amin. Di hati yang humble. Makanya dia ada di eternity, tapi dia juga pernah ada dalam kehidupan manusia. Dia datang sebagai manusia. That's why dia bisa relate sama perasaanmu hari ini. Karena dia pernah jadi manusia seutuhnya, amin. Jadi kamu jangan pikir Tuhan pasti gak ngerti yang kurasain. Hey, I've been there. I feel what you feel. Even more. Ya, bahkan dia ngerasain yang jauh lebih sakit dari yang kamu alamin. Dia dilukai, dia diludahi, dia dikhianati, dia disalahartikan, dia datang membawa keselamatan, tapi orang menolak dia. Dia dikhianati orang yang dia percaya. Dia juga ditolak sama keluarganya sendiri. Kalian pikir saudara-saudara Yesus percaya Yesus adalah Mesias? Baca aja di Alkitab. Awal-awalnya gak percaya tuh. Sampai akhirnya Yesus mati dan bangkit, mereka lihat di momen itu mereka baru percaya. Lihat ya keluarga-keluarga mereka aja, keluarga-keluarga Yesus sendiri aja nih gak percaya sama Yesus. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa gak dipercaya sama keluargamu, kalau hari ini kamu ngerasa banyak orang ngecewain kamu jangan pikir Tuhan gak bisa relate sama perasaan itu. Dia yang duduk di kekekalan, dia juga berdiam di hati yang hancur karena dia pernah alami hancur hati. Amin. Dan ini yang I like this so much. I restore the crushed spirit of the humble. Dia duduk di hati yang hancur itu bukan untuk membuat kita terus menjadi mental korban. Tapi dia duduk di hati yang hancur untuk apa? To restore the crushed spirit of the humble. Dia mau pulihin hati itu. Amin. Karena dia pernah lewatin, dia tahu cara mengobatinya. Karena dia pernah ada di situ, dia tahu cara memulihkannya. Dan hanya dia yang tahu. Revive the courage of those with repentant heart. Dia akan membangkitkan kembali hati-hati yang mau bertobat. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. So, kesimpulannya cuma 2. To close this series, compare to eternity, your future is just a brief moment. Aku gak bilang future kamu tuh gak penting. Penting banget. Tapi coba kalau kamu lihat gambaran besarnya, iya ya, eternity aja udah dijamin nih. Dia peduli. Dia gak perlu masuk ke time ya. Dia eternal. Tapi dia memilih masuk ke time karena dia tahu nanti orang-orang ini akan masuk final judgment. Dan mereka gak punya way out kalau aku gak buka jalan buat mereka. So that's why I'm the way, the truth, and the life. So you have a way to go to eternity. Oke, tapi kalau yang kekekalan nih, yang gak ada ujungnya dijamin, apalagi hidup kita yang sampai umur 80, pasti dalam nama Yesus dijamin Tuhan. Amin. Tapi satu hal nih, please gandeng tangan Tuhan. Get revelation, then take decision. Jangan kebalik. Jangan ambil keputusan dulu baru gumulin. Oke. Yang berikutnya, since he is Alpha and Omega, the best thing to do is not about knowing your future. Ya, karena dia Alpha dan Omega, sebenarnya dia tahu. Tapi ingat ya, beda antara all knowing and all controlling. Dulu anak JC pernah nanya juga, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan biarin?
Dia tuh tahu, tapi bukan berarti dia ngontrol semuanya. Maksudnya apa? Dia tahu dan dia memberikan free will buat orang-orang melakukan apa yang dikehendakinya. Ada free will di situ. Dia tahu, tapi dia tidak mengontrol segala sesuatu. Kita mengambil keputusan dan kita harus bertanggung jawab. Kalau nggak ada free will, kenapa endingnya ada final judgment? Paham nggak? Kalau emang nggak ada free will, kan gue nggak bisa milih dong. Kenapa akhirnya gue malah dihakimi? Disuruh pertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan. Loh, orang gue nggak ada free will. Makanya nggak nyambung kan? Kalau nggak ada free will, nggak mungkin ada final judgment di ending. Karena ada free will, kamu boleh mutusin apapun yang kamu mau lakukan. Makanya di ending, you have to accountable. Kamu harus mempertanggungjawabkan kenapa kamu dulu lakukan itu. Kenapa kamu putuskan ini. Kenapa kamu melakukan ini. That makes sense sekarang. Oh iya ya. Berarti Tuhan tahu, tapi bukan berarti Tuhan kontrol semuanya. You control your decision. Nah, sebelum you take your decision, come and get the revelation dari firman Tuhan, dari doa kamu secara pribadi. Oke? Knowing the one who holds your future. Nah, Koko ingat ini bukan gambar sebenarnya. Tapi waktu itu Koko berarti 2011. 2011 Koko lulus kuliah. Sekarang 2025 berarti 14 tahun lalu ya. Iya kan? Iya kan? Kita udah tua nyuk. Ya, 14 tahun lalu nih. Karena baru lulus nih, teman-teman satu angkatan yang dekat-dekat itu kita bikin acara pergi lah bareng-bareng. Waktu itu Koko di Jakarta, kita pergi ke Pulau Seribu. Ya, Koko nggak tahu lah Pulau Seribu itu kan ada banyak ya. Salah satu pulaunya kita staycation lah. Nggak staycation ya istilahnya ya. Camping di pantai pakai tenda. Itu anak-anak kuliahan tuh. Koko inget banget. Jadi kita nyampe di sana, kita nyebrang dulu pakai kapal gede, nyebrang lagi pakai kapal kecil. Ini nggak ada Angel ya, kita beda angkatan nih soalnya. Koko manajemen, tapi duluan selesai waktu itu. Terus sampai di pantai, ini Koko masih inget banget nih. Ini masuk core memory soalnya. Jadi teman-teman satu kelas manajemen, kita bikin tenda di situ, kita nginep, terus malam-malam tuh biasa. Kalian juga gitu kan, kalau staycation kan malamnya nggak tidur kan? Sama, tau gak kita ngapain? Jadi tuh di pantai ini, kayak di pulau itu tuh ada kayak semacam dermaga ya, yang jalanan dari kayu menuju biar deket dengan perahunya. Kalian tahu, kita tiduran di situ bro. Tiduran sambil menatap bintang gitu ya. Beneran tiduran, tapi nggak tidur. Jadi kita ngobrol-ngobrol, Koko sama teman Koko ada namanya Danang. Itu kita ngobrol-ngobrol. Itu tuh kita baru lulus. Nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Nggak tahu deh. Masih banyak hal yang kita tuh nggak tahu 14 tahun lalu. Terus ngobrol-ngobrol selesai. Koko ingat waktu itu ada api unggun juga gitu ya. Terus setelah itu begadang, tidur. Nah, besok paginya Koko bangun kan. Terus Koko tuh karena pulaunya nggak terlalu besar. Jadi tuh kita tuh Koko jalan-jalan sendiri sih. Koko jalan-jalan sendiri pengen ngiterin pulau itu gitu. Nah, sampai di satu titik waktu Koko ngiterin, Koko tuh ada di sebuah scene kurang lebih kayak gini. Tapi depannya tuh banyak pulau-pulau lagi ya. Kalau ini kan kelihatannya enggak. Terus langitnya biru kayak gini, ada awannya, terus ada pulau-pulau, terus ada laut yang memisahkan. Terus Koko berdiri di situ ya, Koko ngeliatin. Terus ada impresi ini. Nah, waktu Koko siapin khotbah ini, Koko ingat deh momen itu. Impresinya kayak gini nih, impresi ya, Koko gak dengar audible di hati. Itu Roh Kudus. Roh Kudus tuh kayak ngomong gini, kamu lihat nih, semua ini siapa yang ciptakan? Ya engkau lah Tuhan, ya kan? Yes, Tuhan yang ciptain. Terus impresi berikutnya datang gini, yang tangan yang sama, yang menciptakan semua ini, tangan yang sama memegang masa depanmu. Itu kata ya, kayak masuk gitu sampai ke jiwa ini. Koko nggak dalam kondisi lagi nanya Tuhan sebenarnya, nggak kondisi lagi Tuhan di mana ya masa depanku, bukan lagi merenungin nasib di pinggir pantai. Koko lagi jalan-jalan itu, lagi bareng-bareng sama teman kuliah, cuman Koko jalan sendiri pagi-pagi itu. Tiba-tiba impresi itu muncul. Nah, Koko mau kasih tahu, itu 14 tahun yang lalu. Hari ini Koko lihat, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup Koko, lewat firman Tuhan ini, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Amin.
And I want to encourage you, the same hand of God who created all these things, all this universe, the same hand of God holds your future. Amin. Tangan yang sama, pegang masa depanmu, pegang keluargamu, pegang hidupmu. But your part is to hold on His hand. Bagian kita tuh pegang tangan Tuhan, bukan jalan sendiri. Makanya seek revelation before you take any decision. Pegang tangan Tuhan. Waktu kamu pegang tangan Tuhan, ibaratnya gini ya, kan kita punya free will. Kita bisa pilih mau lakukan apa. Tapi kita bilang gini, enggak. My free will is to submit my will to yours. Amin. Kehendak bebasku aku pakai nih untuk ikutin Engkau Tuhan. Jadi aku mau ikut Engkau aja pokoknya. Pegang tanganku. Kau mau kemana? Ya itulah free willku. Amin. Dan itu yang akan membuat kalian tuh at the end nanti kalian sampai di masa depan yang penuh harapan. Yang terbaik. Versi Tuhan atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. So, how to live in this unknown? Thriving the unknown with Jesus. He is the everlasting God and Savior. Ingat dia eternal. And He is the beginning and the end. Dia eternal, tapi dia juga ada di dalam time frame itu. Beginning and the end. Dia lahir di tengahnya, dia buka jalan supaya kamu bisa ke eternity. Kalau eternity sudah dijamin, pasti masa depanmu sudah include di dalamnya. Amin. Yang berikutnya, you don't need to know the whole future. Ya, kamu gak perlu tahu semua hal yang terjadi di masa depanmu. But you need to make sure you know the one who holds your future. Kamu perlu kenal siapa Tuhan yang memegang masa depanmu. Dan Tuhan yang memegang masa depanmu adalah Tuhan yang menciptakan this universe. Amin. Langit, bumi, dan segala isinya. Dan gak ada yang cacat gitu. Semuanya the best. Semua yang terbaik. Alkitab bahkan tulis dari Kejadian, hari pertama, hari kedua, semua amat baik. Semua amat baik. Tangan yang sama pegang masa depanmu. But this is on your call. Ini bagian kamu dan saya to hold on His hand. Please jalan sama Tuhan. Practical things to do. Kalau kamu mau jalan sama Tuhan setiap hari, you read your Bible daily. Katakan daily. Baca Alkitab tiap hari. Pas ada keputusan besar harus kamu hadapi, soal kerjaan, pasangan, keluarga, jangan langsung take decision. Oh, udahlah, gue pindah aja kota. Gue langsung cari uang di tempat yang lebih banyak. No. Find revelation dan take decision. Kalau misalkan ada orang buru-buru kamu harus ambil keputusannya hari ini. Ingat ya, yang aku pernah bilang, sesuatu yang diburu-buru biasanya penipuan. Oke? Jadi jangan tertipu. Oke? Biarin aja. I want to get the why. When the why is strong, the how will be easier. Kalau kamu gak dapat the why nih, kamu gara-gara ego kamu langsung ambil decision, kamu gak punya why yang kuat. Nanti di tengah jalan kamu akan mulai nyesel dan bertanya, kenapa dulu aku ambil keputusan ini? Tapi kalau kamu dapat revelation, kamu tahu why-nya, di tengah jalan ketemu kesulitan, challenges, kamu akan kembali ke why itu. Dulu kenapa aku ambil ini ya? Oh ya ini nih. Ya ini, aku percaya dulu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih direction, gak mungkin dia tinggalin aku di tengah jalan. Amin. Kalau Tuhan yang suruh aku melayani, dia gak mungkin gak bantuin aku sekarang. Kenapa dulu aku melayani? Back to that why. Oke, balik lagi. Kenapa dulu aku ambil jurusan ini? Ya habis gak tahu sih, waktu itu aku buru-buru, ya udahlah, daripada gak keburu gap year, ya udah deh aku ambil. Mendingan kamu get revelation dulu. Pas jalanin, I know why I take this major. Aku tahu kenapa aku ambil kerjaku di tempat ini. Aku tahu kenapa aku gak mau mulai hubungan dulu. Aku tahu kenapa aku mau mulai hubungan dengan orang ini. You get revelation first. Amin. Nah selama itu terjadi, you walk and you will thrive the unknown with Jesus. Yang bersyukur katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyiin lagu yang tadi ya, ajarku berserah kebesaranmu. Tapi kita akan nyanyikan dari awal. Aku pengen kita tuh meresapi kalimat yang ada. Dan waktu kalian bernyanyi, sejajarkan hati dengan Roh Kudus. Oke? Bukan maksa Roh Kudus ngerti hati kamu loh. Tapi sejajarkan hatimu dengan apa sih Roh Kudus yang mau kamu sampaikan. Oke? Jadi ibadah ini bukan tentang kita, tapi tentang apa yang Dia mau.
Terima kasih Tuhan.